Baik, kembali lagi dengan channel Bioskop Seru yang akan memberikan video menarik lainnya. Di sini kami akan menceritakan film yang berjudul Pengabdi Setan 2 Communion. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita gas ke filmnya. Pada tahun 1955 di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Budiman Sailendra diminta oleh Heru Kusuma, seorang komandan polisi yang merupakan sahabat lamanya, untuk meliput penemuan puluhan mayat dengan posisi bersujud pada gambar bertuliskan Raminom di Observatorium Busca. Heru tidak ingin mengusut penemuan ini secara resmi karena khawatir akan mengganggu kelancaran konferensi Asia Afrika di Bandung. Ia meminta Budiman untuk mencari tahu dan menyebarkan temuan ini diam-diam. Di scene berikutnya terlihat Rini yang sedang menghadap dosennya untuk membahas tentang kepergian Rini ke luar negeri. Namun tampaknya Rini masih bingung dengan keputusannya karena ia akan meninggalkan adik-adiknya. Namun dosennya mencoba meyakinkan Rini bahwa kepergiannya adalah keputusan yang tepat agar ia bisa maju. Saat Rini menuju rumahnya, terlihat di koran bahwa Jakarta sudah mengalami waspada Petrus serta akan hadir badai besar yang akan mengancam Jakarta. Terlihat juga bahwa Rini sekarang tinggal di daerah Jakarta Utara, namun terletak di dataran rendah dan dekat laut. Di scan berikutnya terlihat Bondi yang sedang menggali di sebuah lahan bersama dua temannya. Kita sebut saja mereka Arif dan Johan. Bondi mengklaim bahwa tanah yang ia gali adalah tanah bekas lahan kuburan. Namun kedua temannya tidak mempercayainya. Tidak lama kemudian ayah dari Johan datang dan langsung memukul kepala Johan dengan keras, sehingga ia tersungkur ke tanah dengan kesakitan. Di sini Bre diketahui ayah dari Johan suka main fisik kepada dirinya, sehingga terkadang Johan kalau main dengan Bondi dan Arif pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya. Bila ayahnya tahu, pasti tidak memperbolehkannya. Di adegan berikutnya, terlihat Tony yang sedang melihat seorang perempuan yang sedang digoda oleh seorang lelaki bernama Dino. Namun perempuan tersebut berani melawan Dino dengan rasa tidak takut. Diketahui nih Bre, perempuan tersebut bernama Tari. Lantas Tony pun mengikuti Tari, bermaksud untuk melindunginya, takut digodain Dino atau cowok lainnya. Namun Tari mengetahui aksi mengikuti Tony dan langsung memarahinya. Tony pun memberitahu maksud dia mengikuti Tari yakni untuk memastikan dia baik-baik saja. Tari pun langsung memaafkannya dan meminta tolong untuk membuka pintu rumahnya, karena terkadang pintu rumahnya susah-susah dibuka. Serta ia meminta tolong untuk memperbaiki radio yang ia punya. Tony pun segera menolongnya. Di scan berikutnya di meja makan, terlihat bapak yang baru pulang bekerja sedang menaruh koper yang cukup misterius di lemari. Pasalnya bapak sengaja mengunci lemari tersebut. Bahkan bapak tidak pernah memberitahu pekerjaannya kepada anak-anaknya. Entah tidak tahu apa yang bapak sembunyikan. Setelah itu terlihat mereka yang sedang berada di meja makan untuk makan bersama. Di sini mereka sedang mendiskusikan tentang masalah musibah banjir di Jakarta, terutama yang tinggal di rumah susun yang datarannya rendah. Bisa saja mereka terjebak banjir di rusun ini, namun bapak tidak permasalahkan itu karena mereka bisa selamat di sini. Rini pun sempat membahas tentang keinginan perginya dia ke luar negeri yang akan meninggalkan mereka. Namun di sini Bondi dan Tony tidak memperbolehkannya. Takut apabila ditinggal Rini, apalagi dulu sempat kejadian ibu yang menghantui mereka. Namun di sini bapak memperbolehkan Rini untuk pergi untuk menggapai impiannya. Adegan berpindah saat Rini sedang ingin membuang sampah dari lorong 8 ke lorong 7 nih Bre. Namun di sini terlihat orang-orangnya tampak cukup misterius. Namun setelah Rini membuang sampah tersebut, tiba-tiba adegan berpindah pada Wisnu, seorang bocah yang sedang ingin membuang sampah sama halnya seperti Rini. Namun saat Wisnu membuang sampah, tampak sampah yang macet sehingga membuat Wisnu mencoba membuat sampah tersebut tidak macet lagi dengan menyogoknya. Namun hal misterius terjadi. Wisnu ditarik oleh sesosok makhluk yang hampir membuat ia masuk ke lubang pembuangan sampah. Setelah Wisnu berhasil selamat dari kejadian tersebut, tiba-tiba di scan berikutnya, kita akan diperlihatkan sosok ibu di dalam sebuah televisi.
Scan berpindah di pagi hari. Terlihat bahwa penduduk rusun sedang mengantri di depan lift untuk memasukinya, dan terlihat pula ibu-ibu yang tanpa sengaja menjatuhkan beberapa uang logamnya di depan lift tersebut, yang membuat beberapa uang koin tersebut masuk ke dalam lift melalui lubang bawah. Kemudian anak-anak yang sedang main di depan lift tersebut pun melihatnya. Scan berpindah lagi ke Bondi dan Arif yang sedang menghampiri rumah Johan untuk mengajaknya bermain. Namun nampaknya Johan tidak diperbolehkan oleh ayahnya. Terpaksalah Johan, Arif, serta Bondi kabur secara paksa dari ayahnya Johan melalui tangga. Namun di sini tampak ayah Johan yang berusaha mengejar dengan memasuki lift. Di sisi lain, terlihat pula Tari yang hendak memasuki lift. Namun ternyata ada Dino di belakangnya yang sedang memperhatikannya. Dan di sisi lain terlihat pula Tony dan bapak serta Wisnu dan ibunya yang sedang ingin memasuki lift. Tak disangka mereka ternyata satu lift dengan Tari. Namun di sini Tari menarik tangan Tony yang hendak masuk lift. Entah tidak tahu apa maksudnya, meninggalkan bapak sendiri di lift. Dino pun ikut keluar lift untuk mengambil Tari dari si Tony. Tampak Tony yang membela Tari dari hadapan Dino, yang kemudian Tari memperkenalkan Tony ke Dino sebagai adik pura-puranya, guna menjauhkan Dino dari mereka. Ternyata nih bre, lift yang ada di rusun mengalami kerusakan yang membuat orang di dalam lift tampak panik. Di adegan berikutnya, tampak anak-anak kecil yang sedang bermain di depan lift melihat lift dalam keadaan terbuka. Tak disangka, uang logam ibu-ibu yang sebelumnya terjatuh ada di dalam lift tersebut. Kemudian anak-anak tersebut masuk untuk mengambilnya. Di sisi lain, tampak orang di dalam lift berusaha keluar dengan cara membuka paksa pintu lift. Namun sayangnya cuma Wisnu yang berhasil keluar dari lift tersebut, sedangkan orang-orang lainnya terjatuh ke bawah bersama lift. Ternyata nih bre, tampak anak-anak yang sebelumnya sudah mengambil uang logam di lift dalam keadaan bahaya. Lift yang akan terjatuh akan menimpa mereka. Untung salah satu dari mereka menyadari itu dan berusaha keluar, dan sesuatu pun terjadi. Scan berpindah di malam hari. Terlihat beberapa warga yang meninggal akibat insiden lift sedang dalam pengurusan oleh Pak Ustadz Mahmud. Dan terlihat pula bapak yang selamat dari insiden tersebut. Bahkan anak-anaknya pun heran dengan selamatnya bapak. Scan berpindah pada Pak Budiman yang ada di awal film. Tampak di sini Pak Budiman sedang ditanyai seseorang mengenai tujuan ia pergi. Ia pun menjawab akan pergi ke rusun tempat tinggal Rini dan bapak sekeluarga. Namun di sini seseorang tersebut memberitahu kepada Pak Budiman bahwasannya rusun tersebut sedang ada musibah, yakni lift yang terjatuh dan membunuh banyak korban. Kita tidak tahu nih bre, maksud dan tujuan Pak Budiman ke sana. Kemudian Scan berpindah lagi ke Ustadz Mahmud yang sedang mengantar para warga yang melait akan pulang. Kemudian Scan berpindah lagi di rumah Tari nih bre. Terlihat Tony yang mengembalikan radio milik Tari yang sempat ia perbaiki. Kemudian Tari pun mengambilnya. Saat Tari duduk sambil mendengarkan radio tersebut, tiba-tiba untung masih ada Tony yang mendengar teriakan Tari. Tari pun segera memberikan radio yang sempat diperbaiki Tony untuk dibuang saja. Adegan berganti pada Bondi dan Arif yang sedang berada di rumah Johan untuk melayat ayahnya yang meninggal saat kejadian di lift. Namun di sini ada sesuatu yang terjadi. Suaranya dari pintu. Namun saat dicek, tidak ada seorang pun di luar pintu itu. Nggak ada siapa-siapa. Adegan berganti saat Rini berniat mengambil koper di lemari bapak yang suka bapak kunci. Namun di sini, tampaknya Rini gagal membuka lemari tersebut karena bapak keburu mengetahuinya. Ngapain kamu? Ambil lilin. Adegan berganti pada Tony yang sedang bersama Ustadz Mahmud untuk mengecek para korban lift. Namun saat di perjalanan Ustadz Mahmud nampak kelelahan. Ia pun membagi tugas kepada Tony untuk pengecekan para korban seorang diri. Tony pun mencoba menolak karena takut, tapi Pak Ustadz Mahmud meyakinkan kepada Tony kalau takut cukup hanya kepada Allah. Tony pun terpaksa menerima suruhan Ustadz. Adegan berpindah lagi pada Bondi dan teman-teman yang ingin keluar dari rusun. Namun di sini tampak rusun yang sudah dipenuhi air dan membuat listrik tampak konslet, sehingga mereka tidak bisa keluar dari rusun atau mereka akan kesetrum.
BTW ya bre, konsletnya listrik ini yang membuat rusun jadi mati lampu. Akhirnya mereka pun kembali lagi ke dalam rusun dan tampak Bondi dan teman-teman yang sedang memasuki rumah Pak RT rusun tersebut. Kebetulan rumah dalam keadaan kosong, mereka pun segera memasuki rumah dan melihat beberapa hal yang menjanggal. Seperti rusun ini memiliki lantai 15 di sebuah gambar, tapi kenyataannya rusun ini cuma memiliki 14 lantai saja nih bre. Dan terlihat pula rusun ini adalah mantan lahan kuburan. Scan berganti pada Tony yang sedang mengecek ruangan di 1303. Saat ia memasuki ruangan tersebut untuk pengecekan, korek yang ia bawa mati nyala, sehingga sesuatu pun terjadi. Kemudian saat ia mendekati mayat tersebut tiba-tiba, saat Tony kaget, ia pun terjatuh ke lantai pintu luar ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Dino pun melihatnya dan menanyakan keadaan Tony. Tony pun hanya bisa menjawab tidak apa-apa. Selain itu, Dino meminta tolong ke Tony untuk melakukan sesuatu. Ia pun mengikutinya. Ternyata nih bre, Dino meminta tolong ke Tony untuk mengambilkan garpu yang terjatuh di rumah sebelah. Yang Dino sengaja membolongi rumah tersebut untuk mencuri. Karena kebetulan badan Tony itu kecil, maka ia yakin Tony bisa masuk ke lubang tersebut. Mau tak mau, Tony pun menolongnya. Sesaat setelah ia mendapatkan garpu tersebut dan ingin keluar, tiba-tiba saja kaki Tony menjatuhkan lemari yang ada di situ, sehingga membuat Tony ingin membenarkannya dahulu sebelum pergi. Dan ternyata nih bre, tanpa sadar ia membuka buku yang terjatuh dari lemari tersebut. Ia melihat ibu. Tony pun sontak jadi ketakutan dan memutuskan untuk segera keluar. Scan berganti pada rumah Tari. Terlihat Tari yang sedang diganggu oleh sesosok makhluk yang ada di rumahnya itu. Untung di saat itu ia berpapasan dengan Ustadz Mahmud yang kebetulan sedang melewati rumah Tari. Tari pun menawarkan Ustadz Mahmud untuk mampir. Ustadz yang tahu Tari dalam keadaan tidak baik-baik saja pun memutuskan untuk mampir. Di sini bre, Tari bercerita tentang ia yang sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Yang kemudian Ustadz Mahmud menyuruh Tari untuk sholat saja agar ia dilindungi dari rasa takutnya. Adegan berpindah saat Tari sedang ingin melaksanakan sholat sesuai yang disuruh oleh Pak Ustadz. Namun dia pun diteror oleh banyaknya makhluk. Tari pun bergegas keluar dan menabrak Tony. Scan berpindah pada bocah yang waktu itu selamat dari timpa lift. Ia bernama Wina. Tampak Wina yang sedang diganggu oleh ketiga temannya yang sebelumnya tewas tertimpa lift. Kemudian dia pun dipancing masuk ke dalam lift dan sesuatu pun terjadi. Scan berganti pada Rini lagi yang masih berusaha mengambil koper dari lemari bapak. Tapi akhirnya Rini pun berhasil mendapatkan koper tersebut dan kemudian pergi. Tak disangka saat di perjalanan, Wisnu dan Rini berpapasan dengan Tony, Dino, serta Tari. Mereka pun segera ke rumah Dino untuk membahas koper yang sudah Rini bawa. Saat sudah di rumah Dino, tampak mereka yang sedang membahas foto yang sebelumnya Tony lihat. Dan di sini Tony tampak heran. Kenapa foto tersebut mirip ibu namun bertuliskan Rominom. Di sini juga bre, mereka mencoba membuka koper yang memiliki pola. Setelah mereka berhasil membukanya, tampak banyak jari-jari manusia yang membuat mereka kaget dan berlari kabur dari rumah Dino. Mereka pun memutuskan untuk segera keluar dari rusun ini bre. Tapi di sini Rini tidak ingin keluar dulu sebelum menemukan adiknya yakni Bondi. Terpaksalah Rini, Tony, serta Wisnu berpisah dengan Dino dan Tari. Scan berganti pada Bondi dan kedua temannya yang sedang mengecek suatu ruangan. Ternyata Bondi menemukan Ian adiknya yang membuat ia terkejut dan ketakutan. Tetapi tak lama Tony dan Rini menemukan Bondi dan mengajak Ian untuk keluar juga dari rusun ini menggunakan bahasa isyarat, sekalipun dia terkejut dengan kehadiran Ian. Kemudian Scan berpindah pada Dino dan Tari yang sedang berada di bawah rusun untuk keluar. Namun mereka terhalang air yang mengandung listrik. Terpaksalah di sini Tari meninggalkan Dino dan kembali pada Tari dan Tony. Saat Dino hendak mengejar, tiba-tiba saja ada sesosok ibu yang mengagetkannya. Sesaat ia ingin memegang ternyata tidak ada apa-apa dan cuman kain saja. Sontak ia pun membuang kain tersebut ke dalam air, namun tiba-tiba adegan berpindah lagi pada Tari Nibre yang sedang diikuti oleh sesosok ibu, yang kemudian tanpa sadar ia berpapasan dengan Ustadz Mahmud yang kedua kalinya. Tari pun meminta tolong kepada Ustadz Mahmud untuk mengusir sesosok makhluk tersebut, yang kemudian Ustadz Mahmud pun tiba-tiba seketika itu pun Tari kabur dengan rasa ketakutan.
BTW nih bre, kenapa Pak Ustadz Mahmud bisa kesurupan? Mungkin karena ia sudah tua kali ya, apalagi banyak arwah kecelakaan lift. Coba saja kalian di posisi itu Ustadz Adam di film Munafik. Pasti bakal cepat selesai nih filmnya bre. Setelah itu Tari pun bersembunyi di tempat pembuangan sampah, namun sesuatu pun terjadi. Kemudian scan berpindah pada Tony, Bondi, dan lainnya yang tanpa sengaja berjumpa dengan Bapak. Di sini Bapak mencoba menjelaskan yang dia lakukan adalah untuk melindungi mereka. Saat Bapak melihat Ian, Bapak menyerang dan tanpa sengaja mengenai lampu semprong yang Rini bawa, dan kemudian lampu pun mati. Di tengah kegelapan, mereka lari berhamburan dan dikejar mayat-mayat kecelakaan lift yang bangkit. Sosok-sosok berjubah hitam menampakkan diri, kemudian Rini dipukul dan jatuh pingsan oleh sosok hitam tersebut. Rini terbangun di lantai 15 yang tersembunyi. Ia melihat Ian tengah mengorkestrasikan sosok-sosok berjubah hitam dengan bahasa isyarat rahasia. Di belakang mereka berdiri ibu dan mayat-mayat yang bangkit. Kemudian Ian menyuapi Rini dengan daun parsley yang membuatnya terlena dalam mimpi indah. Di dalam mimpinya, terlihat Rini yang sedang berada di luar negeri dan sudah meninggalkan adik-adiknya. Ian nampak bahagia sebelum dia sadar bahwa semua ini hanyalah mimpi. Setelah ia sadar, ia memuntahkan daun tersebut. Rini pun melihat Bapak dieksekusi dengan ditarik oleh 4 ekor kuda dari 4 arah hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Saat Rini melihat Tony diikat, Budiman dan Wisnu datang ke lantai tersebut, menembakkan pistol ke sosok-sosok berjubah hitam dan menewaskan beberapa anggota sekte, serta melemparkan biji saga hitam ke arah kelompok pocong agar tidak menyerang dan mengarahkan pair of anguish ke arah Raminom atau ibu sehingga terlempar ke atas. Mereka semua pun bergegas pergi meninggalkan rusun tersebut dengan menggunakan sebuah perahu. Saat di perahu, Budiman bercerita bahwa dulu Bapak adalah seorang polisi. Ketika Bapak sedang bertugas, ia menemukan para pemuja Raminom. Bapak kemudian mengajak ibu untuk bergabung agar ini dan adik-adiknya lahir dan agar ibu terkenal. Bapak kemudian ingin menjudahi kesepakatan dengan sekte pemuja setan, namun syaratnya harus membunuh 100 jiwa dan menjadi eksekutor penembakan misterius atau Petrus. Ia juga berkata sebenarnya Bapak adalah target sekte itu, bukan ibu. Jadi nih bre, sosok misterius itu bukanlah ibu, melainkan Raminom. Di keesokan harinya, saat badai sudah reda, Darminah dan Batara kembali ke unit mereka di sebelah unit Dino. Darminah berkata seharusnya mereka hadir pada malam tersebut, tetapi Batara mengatakan bahwa mereka memang harus membiarkan peristiwa semalam terjadi, karena sesuai dengan rencana mereka. Mereka berbicara bahwa orang-orang tak mengetahui mereka berada di pihak yang mana. Dan kemudian mereka pun berdansa. Kamera bergerak ke sebuah foto bertuliskan Bandung 1955 dan film pun berakhir. Kemungkinan besar film Pengabdi Setan 2 ini masih ada kelanjutannya nih bre, karena filmnya masih menggantung, terutama pada sesosok Raminom. Sekian videonya, thanks for watching, salam.